Kita mulai kajian ini insya Allah dalam program kajian online, yaitu Telaah Kitab dan Latihan Membaca Kitab, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz kita dari mulai dasar banget, ya, dari tahap awal yang memulai kita mengenal nahu dan sorob sampai mungkin terus akan bertingkat dan bertingkat sampai kita bisa membaca. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi yang tentunya yang semangat belajar bahasa Arab, ya, semangat belajar bahasa Arab, dan tentu juga untuk menambah kosakata, pemahaman dari teks atau paragraf dan lainnya. Insyaallah taala kita mulai dari kitab guru kami, ya, dosen kami juga, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang berjudul Risalah Minal Qalbi, ya, surat dari hati, ya, yang sudah tadi di-share prolognya. Ini kitab sangat bagus, ya, sangat menyentuh sekali, ya, karena memang ditulis dari hati ke hati, ya, mungkin, ya. Dan insya Allah taala nanti kita bahas bersama guru kita, ya, Ustadz Irsyad Jamal Fikri LC SPD, ya, dan beliau juga sedang menempuh S2, ya, mahasiswa pasca sarjana prodi bahasa Arab, ya, mungkin lebih terkhusus ke banyak pembuat mengarang kitab-kitab, ya, dan alhamdulillah beliau juga sudah banyak mengarang kitab, diantaranya pertama Dalil Nuhat yang sudah kita pakai dalam kuliah kiat, ya, kemudian nama Ajid Sorob atau Tasrif, ya, kemudian juga yang lainnya yang dipakai sebagai buku panduan kiat, yaitu baik nahu dan sorof, ya. Sahabat semua, semoga sehat dimanapun berada, ya. Kita langsung saja kepada Ustadz, ya, untuk memberikan uh, wejangan di malam ini, insya Allah taala mungkin sampai jam 9-an, ya. Kita sesi ini kita mulai 1 jam terlebih dahulu. Ya, mangga Ustaz dimulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Jadi semuanya sehat, ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama kali ini, karena waktunya tidak panjang, saya kira kita itu belajar sampai jam 10, saya kira tadi. Terus ketika di-share, ternyata sampai jam setengah 10. Kemudian ketika di tempat kita belajar saat ini, jadi hanya sampai jam 9, berarti hanya 1 jam. Itu sebetulnya bagi yang semangat belajar itu sangat kurang sebetulnya. Jadi bagi yang antara baina gitu, itu antara semangat dan tidak, itu mungkin 1 jam itu sudah panjang. Mungkin karena waktunya tidak lama, tidak panjang, kita langsung saja membuka bukunya.
Karena sudah jam berapa sih? 20.11, sudah 11 menit. Jadi apa namanya yang kita bahas atau yang kita apa namanya itu yang kita irob atau kita tentukan jabatan kata, yaitu buku yang berjudul Risalatun Minal Qalbi yang ditulis oleh Syekh Wahid. Jadi kita langsung buka di halaman 3. Kita buka di halaman 3. Kita perbesar sedikit. Jadi untuk bisa menguasai ilmu nahwu sorof sebetulnya sama seperti kita belajar yang lain gitu. Maksudnya belajar tentang muhadasah, tentang percakapan, tentang bagaimana cara mengarang sebuah kalimat, cara bagaimana cara mendengar, istimah, mendengarkan bahasa Arab itu kan. Jadi modal utama kita adalah sudah banyak mengetahui kosakata. Jadi bagi yang sudah punya modal, punya banyak kosakata, berarti dia sudah bisa belajar meneruskan setelah itu. Jadi bisa melanjutkan pelajarannya, meningkatkan apa yang akan dia pelajari setelahnya. Karena kunci untuk mempelajari muhadasah, itu istimah, kalam sampai musorof, ini kuncinya pertama adalah sudah mempunyai kosakata. Ketika langkah yang pertama ini masih belum kita dapatkan, jadi mungkin akan agak kesulitan gitu kan. Mungkin kita akan menemukan sedikit kesulitan untuk mempelajari nahwu sorof. Karena memang modal pertama itu sebelum kita belajar sorof, tahu kosakata, tahu vocab atau mufrad. Nah, setelah kita seandainya sudah menguasai banyak kosakata, maka langkah selanjutnya adalah ini saya tulis mungkin ya. Langkah yang pertama yaitu udah hafal kosakata. Itu dulu yang pertama. Terus kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan isim, fiil, huruf. Nah, itu tuh dulu yang penting ya kan. Jadi kalau kita seandainya sudah hafal kosakata, jadi menentukan isim, fiil, huruf itu jadi lebih mudah, gitu kan? Karena secara umum isim itu benda, fiil itu pekerjaan, gitu kan? Terus huruf itu bukan benda, bukan pekerjaan. Kan seandainya kita tahu contohnya seperti hajarun, contohnya. Hajarun artinya kan batu. Batu kira-kira cocoknya benda atau pekerjaan atau huruf. Batu kan benda. Berarti batu itu isim. Berarti hajarun itu isim. Nah, contohnya seperti duduk. Duduk itu kira-kira cocoknya isim atau fiil atau huruf gitu kan. Duduk itu kan bahasa Arabnya jalasa seperti itu. Karena duduk itu cocoknya adalah sebagai pekerjaan, bukan sebuah benda, berarti duduk itu atau jalasa adalah seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kosakata, maka menentukan isim fi'il huruf itu jadi lebih mudah. Karena memang sebelum kita mengi'rab atau mengetahui jabatan kata,
Itu langkah yang pertama, harus tahu apakah ini isim atau fiil atau huruf. Kalau seandainya membedakan isim fiil huruf masih bingung, maka setelahnya juga bingung gitu. Jadi gimana caranya, pokoknya isim fiil huruf harus dikuasai. Gimana caranya itu harus dikuasai. Dalam ilmu matematika, 1+1 harus 2 gitu kan. 1+1 harus 2. Kalau seandainya 1+1 kok 3, maka setelahnya akan salah terus dalam menjumlah. Ini juga sama kalau seandainya isim dikira fiil atau fiil dikira huruf, maka untuk menentukan jabatan kata, jadi nanti akan keliru, bukan sebuah kedudukan kata. Itu yang kedua ya. Yang penting ini apa garis besarnya untuk belajar ilmu. Bukan ilmu ini sudah kita praktek di sini. Kita di sini sudah praktek. Belajar bagaimana cara membaca Arab tanpa melihat harokatnya atau Arab gundul. Kemudian berikutnya yang ketiga, baru setelah bisa menentukan isim fi'il huruf, kita menentukan sebetulnya jumlah dulu. Apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi kalau depannya isim, maka pasti disebut sebagai jumlah ismiyah. Kalau seandainya depannya fi'il, maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Karena jumlah cuma ada 2 saja, hanya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jadi mudah kan kalau sudah bisa mengetahui isim fi'il huruf gitu kan. Jadi untuk menentukan jumlah juga mudah. Tapi kalau seandainya isim fi'il huruf masih bingung, maka menentukan jumlah juga bingung. Berikutnya, kalau sudah bisa menentukan jumlah, keempatnya adalah menentukan jabatan atau menentukan kedudukan kata. Dalam bahasa Indonesia, jabatan kata itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Cuma di dalam bahasa Indonesia itu hanya tadi itu, cuma 4 tadi kan jabatan katanya. Cuma subjek, predikat, objek, keterangan cuma 4. Walaupun ada yang bilang 5, subjek, predikat, objek, keterangan, sama pelengkap. Cuma di bahasa Arab itu lebih kompleks ya, lebih banyak jabatan katanya. Untuk pemula, jadi semua jabatan kira-kira ada 25. Jadi bisa dibandingkan kan, bahasa Indonesia cuma 5, kalau dalam bahasa Arab ada 25. Jadi banyak sekali jabatan kata dalam bahasa. Nah, seperti itu ya. Ini kira-kira pokoknya 4 garis besar ini dulu. Insya Allah kalau sudah sudah menguasai ini, maka nanti kita bisa mengirob. Karena mengirob itu di akhir. Sebenarnya 5 ini adalah, yang kelima ini mengirob ya. Mengirob. Karena mengirob itu terakhir. Mengirob itu yang terakhir. Jadi orang itu seandainya belum bisa, nggak tahu kosakata, nggak tahu isim fi'il huruf, nggak tahu jabatan, tiba-tiba mengirob, nggak mungkin itu. Itu sesuatu yang sangat muhal, tidak mungkin. Nah, mengirob itu mudah kalau sudah bisa mengetahui jabatan kata. Mengirob itu sulit kalau seandainya tidak mengetahui jabatan kata. Jadi mengirob itu langkah terakhir. Mengirob itu langkah terakhir. Kalau sudah kita sekarang langsung menentukan jabatan kata. Langsung kita bacakan ya. Sesuai dengan yang saya tuliskan tadi. Langkah yang pertama harus tahu kosakata.
Coba kita, ada yang bisa membantu, atau ada yang suka membaca? Yang Dicoba pertama Tat. ini, boleh yang mau baca? Dicoba Baca ya Ustaz. pokoknya boleh bebas pokoknya baca. Tapi yang pertama ini. Jadi nanti kalau seandainya keliru, nanti dikoreksi. Sebenarnya tugas saya di sini itu mengkoreksi sebetulnya, sambil memberikan alasan. Jadi nanti harus saya kasih alasan. Barangkali ada Bapak Ibu yang pengen diskusi gitu kan, atau menganggap kok seperti ini. Jadi kita harus ada diskusi, karena bisa jadi ada kekeliruan, bisa jadi. Tapi nanti kita akan, siapa yang kuat ininya kan, hujahnya, yang kuat hujahnya itu yang menang gitu kan. Silakan. Ada yang mau membaca sih? Tapi kayaknya ibu ya, ibu siapa? Iya. Ibu siapa sih? Ibu Tri. Ibu Sri. Silakan Tri. Ibu Sri. Ibu Tri. Tri. Ibu Tri. Tri ya. Ya. Semester 2 ya. Soalnya nggak Ya. kelihatan ininya. Iya. Kelihatan. Dicoba ya Ustaz. Silakan. Siap. Hadhihi risalati ilaika. Oh, yang merah dulu Ibu Tri. Oh, dari Yang atas. Ya, atas. Yang dari judul. Yang dari Oh judul. ya. Risalatu minal qalbi. Nah, kira-kira bener nggak kira-kira risalatu seperti itu? Risalatu. Risalatu. Betul. Kalau sudah tahu bacaannya risalatu minal qalbi, tinggal artinya, supaya kita tidak berpanjangan dulu. Jadi kita fokus satu baris-baris dulu. Pokoknya kita ngebahas satu baris aja. Karena di sini bukunya bagus sekali, singkat, padat, jelas, bermanfaat. Untuk mengirim juga enak, nggak terlalu panjang-panjang. Coba ada yang Ibu Tri tahu artinya? Ya. Risalatul minal qalbi, jadi harus tahu artinya supaya bisa mudah langkah selanjutnya. Apa ya? Risalah itu surat ya? Risalah artinya, risalah artinya surat. Dari hati. Min artinya dari, al-qalbi hati. Kalau sudah risalah itu kan dia surat. Kira-kira surat itu isim, benda atau pekerjaan, atau bukan benda atau bukan pekerjaan? Benda. Karena risalah itu benda, maka risalah adalah isim. Kemudian kalau sudah risalah, di sini kira-kira kedudukannya sebagai apa? Jabatan katanya. Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Kurang tepat. Soalnya ini adalah sebuah judul ya. Sebuah judul itu biasanya sebagai mubtada. Mubtadanya sebetulnya mahdhuf atau terbuang. Memang ada mubtada di situ. Memang ini jumlahnya jumlah ismiyah di sini. Di sini jumlah ismiyah. Tapi mubtadanya terbuang. Jadi asalnya adalah hadhihi seperti itu. Jadi hadhihi ini mubtada. Khobar ya. Berarti risalah ini khobar. Betul. Makanya ketika dia khobar, pasti khobar kan marfu atau mansub atau majzum. Marfu. Khobar pasti marfu. Makanya karena risalah adalah isim mufrad, risalah adalah kata tunggal, maka semua isim yang marfu pasti dibaca domah. Kenapa tidak risalatu? Karena dia bukan mudhof. Seandainya dia mudhof, maka risalatu boleh. Karena di sini dia bukan mudhof, maka harus ada tanwinnya. Risalatun. Jadi hadhihi risalatun. Hadhihi mubtada, terbuang mubtadanya.
Risalatun khobar. Kemudian min atau mina di situ, Putri. Min. Minal Hah? kolbi. Dibacanya minal kolbi. Oh, seharusnya asalnya min atau mina? Min. Min. Betul. Kemudian min itu kan artinya dari ya kan? Tadi. Ya. Kira-kira dia benda atau pekerjaan atau bukan benda atau bukan pekerjaan? Huruf jar. Harfu Dia jar. karena dia bukan benda, bukan pekerjaan, dia adalah huruf. Dan huruf itu banyak sekali, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf athof, dan huruf yang lain. Min di sini adalah huruf jar, betul. Berarti apa namanya? Kenapa? Asalnya kan min kan sukun, asalnya. Ya. Kenapa jadi fathah? Tahu nggak alasannya itu? Kan ada alasan. Bersambung sebab. dengan hamzah wasal. Karena Bersambung dengan hamzah wasal. nunnya sukun dan apa namanya al-qalbi, alif lamnya juga sukun. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sukun ketemu sukun mamnu, dilarang ya. Ketemu sukun dalam bahasa Arab dilarang, tidak boleh. Harus ada yang mengalah. Maksudnya yang mengalah adalah sukun yang pertama. Sukun yang pertama harus mengalah, harus diharokati. Harus diharokati. Dan pakai harokat yang paling ringan. Yang paling ringan kira-kira fathah atau kasroh atau domah. Yang Fathah. paling ringan adalah fathah. Karena seandainya domah berat, minul kolbi berat. Minil kolbi juga, kasroh juga berat. Yang paling ringan adalah fathah, mina. Seperti itu. Soalnya nanti banyak ya kayak hum. Hum itu nanti kalau ketemu al-muslimun seandainya, ini kan humu kan, domah kan. Seperti itu. Karena yang paling ringan domah. Adalah asalnya suku. Terus ada apa namanya fil amar. Fil amar kayak contohnya seperti iftah katanya. Iftah ada albab. Jadinya cocoknya iftahi atau iftahu atau iftaha. Yang paling ringan apa? Iftaha. Kan asalnya sukun. Iftaha. Iftah ya. Asalnya kan iftah. Bukalah pintu. Ya, karena sukun ketemu sukun nggak boleh, maka apa namanya hak ini harus diharokati. Harokat yang paling ringan apa? Iftaha, iftahu atau iftahi. Putri kira-kira. Yang paling ringan adalah Iftah. iftah. Jadi maksud saya itu sukun itu tidak harus fathah atau dhamma atau kasroh. Jadi mana yang paling ringan? Yang paling seperti itu ya. Kemudian al-qalb ini artinya kan hati. Kira-kira dia benda atau pekerjaan atau apa namanya tadi? Bukan benda atau bukan pekerjaan. Benda. Al-qalbi adalah benda. Itu secara ini ya kosakata ya. Kalau secara ilmu nahwu, kenapa dia al-qalbi adalah isim? Karena ada alif lamnya. Ya, Kan alif lam. gitu. Kalau seandainya apa namanya kita itu tahu kosakata itu lebih mudah. Walaupun seandainya kita tidak tahu ini tanda-tandanya apa. Soalnya kan ini saya hanya seandainya semuanya itu pemula banget itu kan. Nah, pemula banget, dasar banget gitu kan. Ya, kalau sudah mengetahui ciri-ciri isim ya gampang. Jadi ada yang beralif lam, terus yang kedua tanwin gitu kan. Tiga didahului huruf jar. Kan seperti itu. Di sini karena dua hal di sini. Yang pertama beralif lam dan dia didahului huruf jar min. Oleh karena itu al-qalb itu isim. Kemudian bacaannya tadi apa? Kolbu atau kolba atau kolbi? Kolbi. Nah, kolbi betul. Terus kedudukannya sebagai apa al-qalbi ini? Jabatan atau kedudukan kata al-qalbi?
Eh, Ya, apakah dia sebagai fa'il atau maf'ul bih atau hal atau mubtada? Kira-kira kolbi itu jadi apa hal. kedudukannya? Al-kolbi lihat dia didahului huruf min. Min. Min adalah huruf jar. Berarti al-kolbi itu kedudukannya sebagai ismun Isim jar. majrur. Ism Ismun majrur. majrur. Pokoknya kalau apa namanya kita mendapati sebuah isim yang didahului huruf jar, pasti Isim isim majrur. itu kedudukannya sebagai ismun majrur, namanya ismun majrur. Ya. Jadi yang paling mudah itu adalah majruratul asma atau isim-isim yang dibaca jar. Cuma ada 3 kan? Ada 3 kedudukan yang menjadi apa namanya majruratul asma. Yang pertama adalah mudhof ilaih, yang kedua ismun majrur, dan yang Ya. ketiga adalah tawabi ya. Tawabi. Jadi yang mengikuti majrur itu kan. Ada 4 kan? Ada na'at, ada badal, ada taukid sama to. Jadi paling mudah itu adalah majruratul asma atau isim-isim yang dibaca. Nah, seperti itu. Kira-kira mau melanjutkan lagi atau ada yang mau menggantikan? Putri mau lanjut atau Lanjut. ada yang mau ya, silakan Lanjut. dibaca Boleh. yang baris kedua. Hadhihi risalati ilaik li'annani uhibuk. Ini ilaika atau ilaiki, uhibuka atau uhibuki. Hadhihi risalati apa ya? Bebas kali ya, ilaika. Secara umum Ilaika. ilaika. Apa namanya? Litaglib ya. Litaglib karena laki-laki itu dimenangkan. Kalau seandainya apa namanya hitopnya itu untuk laki-laki, sebetulnya juga perempuan masuk. Nah, seperti apa namanya ayat Al-Quran tentang apa namanya puasa gitu kan. Itu kan ayatnya kan untuk laki-laki gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Kutiba alaikum. Laki. Apakah hanya untuk laki-laki diwajibkan puasa? Perempuan juga masuk. Seperti itu. Kemudian apa namanya kita bahas tentang artinya dulu. Arti dari kata hati risalati ilaika li'annani uhibuka. Artinya apa? Biar mudah. Ini adalah surat dariku untukmu dikarenakan aku mencintaimu. Betul. Ya. Selanjutnya adalah tentang apa namanya hadhihi. Hadhihi kan isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Betul, isim itu banyak sekali. Ya. Isim apa? Isim syarah. Isyarah. Kira-kira isim isyarah itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni, betul. Kemudian karena hadhi adalah isim, karena hadhi adalah isim dan dia posisinya di depan, berarti apa kedudukan hadhi Mubtada. itu? Mubtada itu sudah menjadi kepastian ya, apalagi adalah hadhi itu isim ma'rifat. Karena semua isim isyarah pasti isim ma'rifat, semua isim ma'rifat ketika dia di depan itu pasti mubtada. Beda kalau seandainya depannya itu isim nakiro, belum tentu dia mubtada. Tapi bisa jadi mubtada, tapi belum tentu. Ya, kalau isim marifat itu sudah pasti. Kalau isim marifat di depan itu pasti mubtada. Terus kalau sudah menemukan mubtada, yang kita cari adalah Khobar. khobar. Kira-kira dari baris yang ini, khobarnya yang mana? Jadi cara menentukan khobar adalah yang bisa diartikan adalah atau itu. Kira-kira yang pas diartikan adalah atau itu tulisan yang mana atau kata yang mana?
Itu atau Eh, adalah? risalah. 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 Oh, Ya. berarti risalah di sini sebagai khobarnya mubtada. Soalnya risalah itu artinya adalah atau itu. Karena khobar itu dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan adalah atau itu. Jadi supaya memudahkan kita gitu. Ini orang Arab tidak ada rumus kayak gini. Banyak orang asing. Kita kan orang asing bagi orang ujma, orang ajam. Karena kita bisa mentranslate gitu kan. Kalau orang Arab kan nggak ada translate yang lain. Kemudian risalati ini ada berapa kata? 2. Risalati 2. Yang pertama Risalah dan risalah eh, sampai huruf apa? Huruf apa ris- risalah gitu? apanya Sampai Ustaz? huruf kan Sampai tadi huruf benar. ta. Risalatun. Sampai huruf Dari ta. tak betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Eh, ini apa? Domir ya, domir mutasil ya. domirnya benar tapi bukan mustatir. Ini mutasil. Domirnya baris. Oh, Sebelum domir kita baris. munfasil atau mutasil, jadi domir ada 2 macam, ada domir mustatir dan ada domir baris. Oh, ya. Harus tahu artinya dulu, apa itu mustatir dan apa itu baris kan gitu, supaya memudahkan. Makanya kembali lagi ke arti, biar memudahkan. Jadi yang namanya domir mustatir itu domir yang tersimpan, yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, Kalau domir baris, itu nampak ya. nampak, kelihatan. Kan ini nampak atau nggak nampak Nampak. domirnya? Nampak, kan berarti kan bukan domir mustatir. Itu Ya. namanya domir baris ya kan. Baru setelah itu kita turunkan lagi teorinya. Domir baris ada 2 macam. Ada domir baris munfasil, ada domir baris mutasil. Jadi sebelum kita jangan buru-buru mutasil atau munfasil, harus tahu artinya. Kembali lagi, biar memudahkan kita. Munfasil itu artinya misah atau terpisah. Mutasil itu artinya nyambung. Nah, kira-kira ini domir barisnya nyambung atau misah? Nyambung. Nyambung, berarti domir baris Mutasil. mutasil. Kayak gitu kan. Jadi, itu berkat bantuan tahu kosakata gitu kan. Ya, kalau kosakatanya bingung apa nggak tahu ya bingung gitu kan. Nah ini kalau sudah sudah kita ketahui ada 2 kata, ada risalato dan ada iya. Kita bahas lagi. Risalati ini kan sampai sini kan, risalati kan 2 kan, karena harus kita belah karena ada 2 kata. Risalati di sini kan khobar. Selain dia khobar, ada lagi nggak jabatan yang kedua? Atau ya. Soalnya dia punya jabatan kedua. Ada lagi. Kira-kira Ibu Tri tahu nggak? Jabatan kedua selain dia jadi khobar. Karena risalati memang khobar, tapi dia juga punya kedudukan yang kedua atau jabatan yang kedua. Ini apa? Sebagai idofah ya, Tat? Oh, idofah itu tarkib, benar. Tapi yang lebih spesifik. Betul, ada yang bilang. Saya bisa Ibu Siti. Ya sebagai mudhof. Jadi dia selain khobar, dia juga sebagai mudhof. Mudhof. Seperti itu ya. Kemudian kalau ada mudhof berarti ada Mudhofun ilaih. mudhof ilaih. Kira-kira mudhof ilaihnya yang mana? Yang ianya. Iya, jadi domir baris mutasil di situ kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Jadi mudhof sama mudhof ilaih itu dua-duanya diambil dari isim ya. Mudhof sama mudhof ilaih itu isim semua. Jadi risalah itu isim, ya juga isim. Nah, seperti itu. Nggak mungkin ya, pokoknya nggak mungkin mudhof ilaih itu dari fiil, nggak ada. Atau dari huruf, nggak ada. Kalau seandainya pernah nemu, itu bukan fiil, tapi dia jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada.
Kan beda antara fi'il sama jumlah fi'liyah beda. Kalau fi'il itu hanya satu kata. Kalau jumlah fi'liyah itu dua kata. Kan isinya jumlah fi'liyah kan fi'il fa'il. Fi'il Ya. fa'il itu bisa jadi mudhof ilaih. Tapi kalau fi'il tidak mungkin jadi mudhof ilaih. Nah, seperti itu ya. Saya pengen ngirob tapi khawatirnya waktunya habis gitu kan. Kita Ya, lanjut aja, yang penting tahu apa namanya, tahu jabatan kata udah luar biasa. Karena irob itu gampang kalau sudah tahu kedudukan kata. Tapi irob jadi sulit kalau kedudukan kata juga nggak tahu. Jadi intinya target kita bisa tahu jabatan kata tuh udah jempol. Kita lanjutkan ilaika. Ini apa namanya, saya ini ya, saya ilaika. Karena tadi sudah diharokati. Oh, bukan. Kita ke ilaika. Ilaika itu ada berapa kata? Dua. Ada dua. Yang pertama Ila. ila, yang kedua Ka. nah, berarti kita pisahkan. Ila ini isim fi'il huruf. Huruf. Huruf, betul. Huruf apa? Karena huruf itu banyak. Kira-kira huruf apa? Huruf nasab atau huruf jazm atau huruf jar atau huruf atof atau huruf Huruf jar. istifham? Apa? Huruf jar. Betul. Berarti kaf adalah sebagai Oh, isim jar. Isim majrur. ismun majrur namanya, betul. Walaupun i'rabnya bilangnya domirun, barizun, mutasilun, mabniun al-fathi fi mahalli jarrin ismun majrur. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan li'annani. Li'annani ada berapa kata? 3. Ada 3. Li, ana, dan li an. Ada 4 berarti. Ada 4 ya. Li, ana, li, Li, terus anna, ana, terus nun, nun, terus dan ya. Itu ada 4 ya. Ada li, ada anna, ada nun, ada ya. Ada 4. Kita bahas yang pertama li. Li ini isim fi'il huruf. Nah, seperti itu terus. Huruf. Awalnya harus tahu isim fi'il Huruf. huruf. Huruf apa? Huruf majrur ya. Huruf jar. Huruf jar. Ya. Berarti apa namanya? Kata setelah huruf jar kan pasti isim. Isim. Ini permasalahannya memang isim. Itu kan sebuah permasalahan. Ketika li itu saatnya kita bilang huruf jar kan, pasti kan setelah huruf jar itu kan Isim. ismun majrur. Kan seperti itu. Tapi apakah ana di sini isim? Di mana ada yang mau menjawab atau Putri bisa menjawab? Kita perlu diskusi sedikit karena ini kan kadang-kadang ilmu harus pakai logika itu kan. Pakai logika supaya bisa masuk. Huruf ya tadi itu. Ya, linya ya, ana itu huruf, benar. Ana itu huruf. Terus ana ini temennya siapa? Ana wa akhwatuha. Ya, jadi dia ada temennya inna. Inna, ana. Jadi ana itu kan ada inna kan ada 6 kan temennya. Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'ala, ada 6. Kan di situ ada anna. Jadi anna tuh saudaranya inna. Berarti dia punya 2 amalan. Yang pertama adalah tansibul isma, yang kedua adalah tarfa'ul khobar, misalkan isim dan merafakan khobar. Terus permasalahannya adalah kenapa setelah huruf jar kok ada huruf lagi gitu loh. Nah, itu sebuah problem kan, sebuah permasalahan. Ada yang tahu jawabannya?
Jadi jawabannya adalah karena yang di i'rab adalah bukan anna saja, tapi yang di i'rab adalah namanya masdar muawwal. Jadi yang di i'rab adalah masdar muawwal, karena dalam ilmu nahwu itu yang namanya isim itu ada 3 macam, ada isim dohir, ada isim domir, sama masdar muawwal. Saya ulang lagi, jabatan kata itu kalau isim ya, kalau enggak dari isim dohir, kalau enggak domir, atau masdar muawwal. Dohir itu ya banyak sekali ya, seperti kolamun, namanya itu pena, kitabun, buku, babun, itu pintu, saburotun, papan tulis, seperti itu kan, itu namanya isim dohir. Kalau domir kan menggantikan isim dohir. Kalau domir itu kan menggantikan isim dohir. Contohnya huwa. Huwa kan bisa menggantikan albab gitu kan, babun, kolamun gitu kan, kursiun, taksun itu kan, karena huwa itu kan mudzakkar. Jadi dia menggantikan isim dohir yang mudzakkar, yang laki-laki kan. Ya, kalau seandainya domir itu dia, berarti dia menggantikan perempuan yang muannas, menggantikan saburotun itu kan, menggantikan risalatun, mafidatun, seperti itu ya. Jadi isinya yang domir, yang muannas itu menggantikan isim dohir yang muannas juga. Dan kalau masdar muawwal ini kuncinya harus tahu huruf masdar, karena masdar muawwal itu terdiri dari 2 kata, yaitu dari huruf dan dari fiil, huruf fiil atau huruf sama jumlah ismiyah. Masdar muawwal itu ada 2 macam. Yang pertama, dia berasal dari huruf sama fiil mudhari, ini yang sering muncul, huruf sama fiil mudhari. Biasanya seperti an yakula, an yaktuba, an yasroba, gitu kan? Seperti apalagi an yaktaha, an yadkhula, banyak sekali. Jadi an sama fiil mudhari itu dianggap sebagai masdar muawwal, walaupun bentuknya huruf sama fiil, tapi dia dianggap sebagai isim. An yashroba. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada anna. Kan ada 5. Ada 5 huruf masdar. Ada an, ada anna, ada kai, lauma. Kita ulang lagi. Huruf masdar ada 5 macam. Ada an, ada anna, ada kai, lauma. Yang sering muncul itu an sama anna. Yang sering muncul an sama an. Kalau an kan hanya fiil mudhari istilahnya kan. An itu biasanya setelahnya fiil mudhari. Sedangkan anna itu kan dia temannya. Di satu sisi dia temannya inna wa akhwatuha, itu anna. Tapi di sisi lain anna juga temannya huruf masdar, dia punya 2 teman, punya 2 kelompok. Kadang-kadang dia ikut ini, kadang-kadang ikut yang itu gitu. Itu anna. Lanjut, Saad. Gimana, Saad? Lanjut. Jadi di sini adalah anna, di sini dia teman, selain temannya inna, dia juga temannya huruf masdar. Ketika dia temannya huruf masdar, maka kan dia kan setelah anna kan pasti jumlah ismiyah kan. Setelah anna kan pasti jumlah ismiyah. Kenapa? Karena inna wa akhwatuha itu kan dia minan nawasih. Dia kan termasuk penghapus hukum mubtada khobar. Karena jumlah ismiyah itu kan isinya mubtada khobar. Seperti itu. Oleh karena itu masdar muawwal untuk anna itu pasti berupa jumlah ismiyah. Jadi anna dan isim khobarnya itu kan. Isim khobarnya ini namanya sebagai masdar muawwal. Dan masdar muawwal di sini kedudukannya sebagai ismun majrur. Jadi dari kata
Ikan apa namanya kan panjang, annani uhibbuka ini semuanya ini. Jadi annani ini semua sebagai ismun majrur. Karena annani uhibbuka adalah masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Ya, seperti itu ya, jadi memang harus panjang ini yang membahas masdar muawwal. Soalnya apa namanya? Karena kita menemukan di sini ada huruf jar. Huruf jar kan setelahnya harus isim. Dan seolah-olah annani uhibbuka bukan isim. Seolah-olah annani uhibbuka bukan isim, padahal ini adalah apa namanya, dia termasuk isim karena dia masdar muawwal. Bisa dipahami nggak, Putri atau Bapak Ibu yang mau? Ya, insya Allah. Terlalu dalam bisa. Oh, langsung ya, saya. Itu terlalu dalam kan? Saya dikoreksi, jangan terlalu dalam, insya Allah kita ini aja lah. Yang mudah dulu aja. Ya, jadi anna kita langsung lanjutkan. Anna kan apa namanya, punya inna, berarti dia tansibul isma wa tarful khobar. Berarti yang kita cari adalah isim anna dan khobar anna. Kira-kira mana isim anna, Putri? Isim ana. Apa? Isimnya anna. Yang tadinya adalah mubtada. Jadi sebelum anna masuk, sebetulnya isim anna itu tadinya mubtada. Karena anna masuk, maka dia mubtada berubah menjadi isim anna. Yang tadinya marfu berubah menjadi mansub. Kira-kira mana itu isimnya anna, Putri? Atau ada yang mau membantu jawab? Soalnya mungkin pertemuan kali ini hanya Putri saja, atau di baris ini saja karena sudah mulai jam 20.53 mau jam 9 karena yang mau tutup karena kita ada di tempat. Kalau ni-nya itu kan itu Hah? ni-nya itu isimnya bukan ni. Oh, yang menjadi isim bukan nun, tapi yang menjadi isim adalah ya. Ianya. Ya, Oh, yaitu sama seperti ya yang di sini kan, sama seperti ya yang di risalati ya, itu sama-sama domir baris mutasil. Saya bilang li anani ada 4 kata ya kan, ada li, ada anna, ada nun, ada ya. iya. Berarti nun itu apa? Nun sebelumnya itu apa? Nun sebelumnya itu namanya huruf nun wikoyah, itu huruf. Namanya nun wikoyah. Gitu ya. Iya. Berarti di sini apa yang menjadi isimnya Anna adalah ya, ya betul. Ianya. Ya. Terus khobarnya Anna yang mana? Karena isim Anna sudah ketemu, tinggal nyari khobarnya Anna. Uhibbu. Hah? Uhibbu. Dia berupa mufrad Bukan. atau jumlah. Khobar kan ada 2 macam. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Berupa jumlah. Khobar jumlah, betul. Khobar jumlah kan ada 3 macam. Ada khobar Ya. jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, dan ada khobar syibih jumlah. Kira-kira ini khobar jumlah apa? Jumlah ini fi'liyah. Betul. Ini namanya adalah khobar jumlah fi'liyah karena uhibbuka isinya fi'il fa'il. Dan bahkan fi'il fa'il maf'ul bih bahkan. Seperti itu. Kita bahas apa namanya? Ini udah ketemu ya, intinya ini khobarnya adalah semua uhibbuka. Khobarnya Anna. Kita bahas untuk uhibbuka. Uhibbuka ada berapa kata? Ada 3. Yang pertama, U, alif sebagai apa? kalau U saja kurang tepat. Karena U itu huruf mudhoro'ah. Iya. Sudah menjadi bagian dari fi'il mudhari. Ini bukan itu. Kira-kira apa namanya? Kata yang pertama adalah yang mana? Uhibbuka di sini.
Kata yang pertama haba ya? Bukan. Kata yang pertama adalah uhibbu. Uhibbu itu Oh, berarti dua kata ya, Tat? Bukan tiga kata, dua kata. tiga, betul tiga. Tiga Tiga. betul. Yang pertama uhibbu, betul. Terus yang kedua apa? Ka, Hah? ka. Kurang tepat. Kalau K itu yang ketiga. Oh, Nah, itu uhib ini ya, apa ya? Bunya bukan? bukan. Uhibu. Di situ ada apa namanya? Ada yang kesimpan, ada yang Tasjid ya? tersembunyi. Ada tasjid ya? Nah, Ada ba ya? yaitu iya betul kata Ustadz Faibi sama Ibu Siti. Apa namanya? Yang kedua adalah dhamir mustatir Iya. Dhamir atau kata mustatir. ganti yang tersembunyi, tersimpan. Kira-kira dhamir mustatir itu yang maksudnya dia ada lima tuh. Dhamir mustatir itu ada lima macam. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ana, nahnu. Huwa, hiya, ta, na, nahnu. Kira-kira dari lima pilihan ini, kira-kira yang mana yang tepat menjadi dhamir mustatir? Saatnya kita tampakkan dhamir Eh, mustatirnya. Huwa, hiya, anta, anak. ana, nahnu. Anak. Ana betul. Jadi soalnya dhamir mustatir itu ada lima macam dan untuk uhibbu di sini adalah ana, uhibbu ana, tapi ananya disimpan, Tersimpan. disembunyikan. Makanya namanya dhamir mustatir Mustatir. seperti itu. Ya, ya. Terus apa namanya? Uhibbu di sini artinya kan mencintai ya kan. Nah, Ya. kira-kira kata mencintai itu fiil lazim atau fiil mutaaddi? Kira-kira Mutadi. kalau dalam fiil mutaaddi. Fiil mutaaddi itu pengertiannya apa? Harus membutuhkan objek. Ya, kata kerja yang membutuhkan objek. Berarti ibu butuh maf'ul kan? Objek. Objek. Kira-kira maf'ul binya yang Ka. maf'ul binya Kak, betul Kak. Iya, terus ibu kan fiil. Butuh selain maf'ul Fa'il. bih yang pertama Fa'il. fa'il. Fa'ilnya ibu yang mana? Itu mudoroah itu. Kalau huruf mudhari kurang tepat. Karena yang namanya fa'il itu harus jatuh setelah fiil. Seandainya Oh, fa'ilnya itu itu yang huruf mustatir itu mudhari dia. ya salah. Hah? Yang mustatir itu. Yang mustatir itu. Ya, dhamir mustatir itulah jadi Ya, fa'ilnya. bagi fa'ilnya. Anak itu, anak yang tersimpan itu, itulah fa'ilnya. Jadi yang namanya ilmu nahwu, apa namanya, walaupun dia tersimpan itu harus kita tampakkan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan itu dianggap keliru, nanti akan apa namanya nilainya akan berkurang. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa di hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan apa aja boleh. Dimohon Sebelum dengan kita. beliau Soalnya kalau ini sudah jam 9 ya. sudah bisa sih. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi nggak apa-apa, Ustaz. Boleh. Ya, lanjut, Ustaz. Hadir no wiwin titin supir Oh, channel mungkin selain Bu Tri ya. Mungkin selain Bu Tri. sudah Terus yang gantian. Silakan sahabat semua untuk membaca. Siapa yang mau silakan. Jadi kita anggap ini ya, kita anggap ini langsung karena ini sama seperti yang di atas kan. Ya, langsung, Ustaz. Jadi iya kan, ini juga sama kan. Ini mirip yang seperti di atas. Ini langsung aja supaya menyingkat waktu, tinggal ngebahas lakas apa namanya sa'adatul abadiyah. Ya. Siapa yang mau atau suka membaca?
Silakan sahabat semuanya. Oh, ada pertanyaan bedanya li'anni sama li'annani. Asalnya adalah li'anna ditambah ya, itu asalnya. Kemudian apa namanya? Setelah itu karena nunnya ada 2, maka dia menjadikan 1. Yang tadinya li'anna, terus ada nunnya, nun untuk wikoyah itu untuk menjaga. Walaupun asalnya adalah nun wikoyah ini untuk menjaga fi'il, liwikoyatil fi'li an harokatil kasri, itu asalnya, untuk menjaga fi'il supaya tidak berharokat kasroh, itu asalnya. Tapi kenyataannya di lapangan nun wikoyah tidak hanya untuk fi'il, kenyataannya ini juga bisa untuk huruf kan, anak-anak kan. Kemudian li'anani sama li'ani itu sama saja. Cuma yang sepengetahuan saya ini hanya untuk takhfifan aja. Li'annani sama li'anni itu sama saja. Jadi untuk takhfif, meringankan ucapan itu kita boleh bilang li'anni untuk meringankan. Asalnya kan li'anna sama ya kan? Li'anna ya, terus asalnya justru li'annani asalnya. Li'anni seperti ini kan, li'annani seperti ini. Kemudian untuk menyingkat, untuk mentakhfif tadi, meringankan, jadinya li'annani dibuang karena dalam bahasa Arab namanya litawal amsal, karena ada huruf yang sama. Ada huruf yang sama, jadi dibuang 1 juga boleh. Karena orang Arab tuh modelnya gitu, kalau ada huruf yang sama, itu dibuang 1. Seperti itu. Ini yang pertama adalah jawabannya karena ada huruf yang sama, yang kedua karena untuk meringankan ucapan. Jadi dua-duanya sama saja, artinya sama karena aku, itu kan. Li'ami sama li'anani sama-sama artinya karena aku. Ada pertanyaan lagi? Atau ini dari Ustaz Fajar? Tanggung San, yang kedua Tan. Ustaz? Baris kedua dibereskan dulu San. Oh, saya aja. Oh, ada ya. Ya, antum aja San. Langsung aja ya. Jadi kita bahas ini ada laka ini namanya jar majrur. Terus as-sa'adata ini namanya maf'ul bih. Karena di sini uridu adalah fi'il muta'addi. Uridu artinya saya ingin. Uridu sa'adata al-abadiyata. Uridu laka sa'adata al-abadiyata gitu kan. Saya ingin kebahagiaan yang abadi gitu kan. Berarti sa'adah kenapa jadi maf'ul bih? Karena ada fi'il muta'addi uridu. Uridu fa'ilnya anang, yaitu dhamir mustatir, tersimpan. Asalnya uridu anang, tapi ananya disimpan, disembunyikan. Jadi laka ini bikin bingung kan? Asalnya kan uridu sa'adatal abadiyata laka. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini dalam bahasa Arab mah bebas. Bahasa Arab itu bisa di depan, bisa di belakang. Makanya dari awal kita harus bisa mengetahui artinya, gitu kan? Kalau kita tahu arti itu jadi enak, mudah. Kalau belum tahu artinya bingung kan? Bingung. Kemudian karena dia sa'ada adalah maf'ul bih kan pasti mansub. Kita mi'rab kan? Sa'adata ulun bihi subun
wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufrad wa huwa man'ut gitu kan. Karena sa'adah selain maf'ul bih dia juga man'ut atau isim yang disifati. Itu sesuatu atau isim yang disifati. Soalnya ada yang bilang man'ut, ada yang bilang mausul. Itu sama saja, hanya beda istilah orang Kufah sama Basrah. Terus al-abadiyata ini jadi na'at, sifat. Soalnya ada yang bilang na'at, ada yang bilang sifat. Itu juga Kufah Basrah lagi. Ada dua. Kemudian kenapa dia al-abadiyah jadi na'at atau sifat? Ya cirinya karena as-sa'adah sama al-abadiyah itu sama-sama beralif lam. Atau sama-sama isim ma'rifat. Jadi kalau kita menemukan dua isim dan keduanya adalah isim ma'rifat, maka isim ma'rifat yang kedua itu namanya na'at. Ketika dia na'at, maka dia ngikut man'ut. Karena sa'adah itu mansub, oleh karena itu na'at juga ikutan mansub. As-sa'adata al-abadiyata. Kebahagiaan yang abadi. Jadi yang namanya na'at itu artinya yang, pokoknya semua terjemahan yang artinya yang berarti yang itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, selain na'at dia juga silah. Silah juga artinya yang. Silah itu biasanya dia adalah sebuah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Semua jumlah, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul, maka itu namanya silatul mausul. Silatul mausul itu artinya yang, makanya jangan sampai kita salah memahami ya. Kok alladhi itu artinya yang? Alladhi itu bukan yang artinya. Alladhi itu artinya apapun atau apa saja. Jadi yang menjadi terjemahan yang itu adalah kata setelahnya atau jumlah setelahnya. Jadi yang itu ada dua terjemahan ya, selain na'at juga silatul mausul. Hanya itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan lagi barangkali? Ya, alhamdulillah sudah lumayan dua baris juga 1 jam ya, Insya Allah. Mungkin nanti kita lebih dirapihkan lagi, Ustaz. Mungkin nanti kita 1 jam untuk kita baca, kemudian nanti di akhir ada sesi kesempatan untuk para peserta untuk membaca dan mencoba gitu, Ustaz. Ya. Jadi supaya lebih enak juga. Tadi subhanallah udah masya Allah udah banyak yang mau mencoba dan alhamdulillah ya kita banyak mendapatkan faedah-faedah baru mungkin yang tidak dibahas di kelas ya, kayak seperti isim masdar gitu. Yang lainnya mungkin nanti ada pembahasan secara khusus ya, Sad ya. Ya. Silakan ada pertanyaan sebelum ditutup. Yang lain. Ya, ada pertanyaan belum tutup? Yang insya Allah nanti kita rutinkan untuk jadwalnya nanti 1 bulan itu ada kajian bersama Ustadz Iskandar sama Ustadz Irsyad. Jadi nanti 2 pekan bersama Ustadz Irsyad, 2 pekan bersama Ustadz Iskandar. Ya. Insya Allah Ta'ala ini kajian sangat bermanfaat ya, yang
saya rasakan waktu dulu mondok pun ya sering-sering mengerjakan seperti ini. Jadi akhirnya kita dapat banyak pola, dapat banyak faidah, cara mengharokati dan banyak mufrodat yang kita dapat. Insya Allah ini lebih menambah semangat untuk bisa baca kitab Gundul ya. Jadi tetap semangat ya. Ngerti nggak ngertinya ikutin aja dulu. Insya Allah nanti ada suatu saat ya akan paham lah insya Allah. Dan bagi yang semester 2 atau 3 atau semester 4 mungkin di murojaah kembali ini nahu dan sebagainya boleh nanti kan di sini sambil praktek juga sambil di murojaah sama Ustadz Irsyad ya kembali di review yang sudah dipelajari yang sahabat-sahabat mungkin yang di luar kiat pun silakan bergabung ya untuk mendapatkan faidah-faidah dari kajian malam ini karena memang ini kajian kitab plus nahu dan sorob ya. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf karena untuk pertemuan ini insya Allah kita hanya sejam lebih. Ya mudah-mudahan kita kedepannya bisa mulai 1,5 jam ya sampai jam 9:30 insya Allah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup saja ya saja. Ya, dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahu ya hamdi, la ilaha anta, jazakallah khairan kepada sahabat semuanya dan Ustadz pengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.